Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rancangan teknis pemilah cabai otomatis berdasarkan warna. Kami akan membahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga pemakai, yang keempat aktivitas, yang kelima model, yang keenam FSM, yang ketujuh rangkaian, dan Arduino. Yang pertama, kami akan membahas tentang latar belakang. Di sini, kami membudidayakan cabai rawit, yaitu sebuah bisnis dalam menjanjikan di Indonesia. Cabai rawit ini yaitu suatu bumbu yang diolah menjadi masakan di Indonesia, sehingga petani Indonesia banyak yang membudidayakan bibit cabai rawit ini dengan menggunakan cara manual untuk memilih cabai rawit yang tepat untuk yang dikonsumsi. Di mana cabai rawit ini yaitu sebagai indikator dalam pemilah cabai, yaitu warna. Warna ini menunjukkan adanya perbedaan jenis ya dari cabai tersebut. Maka cabai rawit ini dapat dibedakan menjadi dua warna, yaitu cabai rawit yang berwarna merah dan cabai rawit yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan dalam rancangan ini pertama, pasca panen cabai mengalami proses pemilahan. Proses pemilahan ini tergolong proses penting karena hasil pemilahan tersebut akan dikumpulkan kepada pengepul atau pihak lainnya. Sehingga petani ini masih menggunakan sistem manual, yaitu memetik cabai secara manual, yaitu dengan tangan. Sehingga dapat membutuhkan waktu yang sangat lama dalam memetik cabai ini. Selanjutnya, yaitu yang ketiga pemakai. Pemakai dalam rancangan ini yaitu petani yang berprofesi yaitu mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam, pokok terutama tanaman produktif yang dapat menghasilkan di kehidupan manusia. Petani ini memiliki orientasi yang sangat besar, terutama di perdagangan. Dari hasil suatu komoditi ini, petani dapat berupa laki-laki atau perempuan yang berumur sekitaran 25 sampai kurang lebih besar 50 tahun. Petani juga memilah cabai rawit dari hasil panennya untuk membedakan mana yang berwarna merah dan yang mana yang berwarna hijau. Yang keempat yaitu aktivitas. Di sini kami mengalami petani memetik dan mengumpulkan cabai rawit. Di mana setelah petani memetik dan mengumpulkan cabai rawit ini, petani memasukkan kumpulan cabai rawit ke dalam wadah. Sehingga petani meletakkan dua wadah untuk hasil pilahan cabai rawit yang telah dikumpulkan ke dalam wadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Untuk subbab selanjutnya adalah model. Nah, di sini model ini telah kami buat di mana terdapat beberapa inputan yang dimulai dari yang namanya ada corong. Nah, corong ini berfungsi untuk di mana nanti ada inputan masuk itu melalui corong ini. Kemudian hasil inputannya itu yang masuk ke corong bakalan diteruskan ke sensor warna. Nah, di dalam sensor warna inilah yang akan deteksi melalui aktuator yaitu motor servo. Dan di sini dalam motor servonya ini kemudian ada dua jalur di mana
satu jalurnya ini untuk yang cabai berwarna merah dan satu jalurnya lagi untuk cabai yang berwarna hijau. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika motor servonya itu mendeteksi bahwa yang keluar ataupun outputnya itu adalah cabai berwarna merah, maka akan keluar melalui jalur di sebelah kiri. Dan di sini ada terdapat dua arah bolak-balik, di mana jika dia menuju ke wadah cabai merah maka akan hidup, namun dia kembali maka akan mati. Dan begitu juga di sebelah kanannya, apabila terdeteksi bahwa inputnya ini berwarna hijau ataupun cabai yang berwarna hijau, maka si motor servonya ini akan hidup dan mengeluarkan output. Kemudian apabila tidak maka akan mati. Nah, untuk kedua pilihan ini sebenarnya sesuai dengan hasil dari deteksi melalui sensor warnanya. Jika si yang keluarnya ini dideteksi adalah cabai merah, maka dia akan keluar di jalur yang berwarna merah, dan jalur yang berwarna hijau ini akan mati. Sebaliknya begitu juga. Kemudian untuk selanjutnya adalah VSM. Dan di sini model VSM ini terdapat dua, di mana ada dua variabel yaitu mati dan hidup. Maksudnya adalah jika mati ini akan mematikan. Kalau misalnya mati, dia akan jalan ke hidup. Nah, maksudnya di sini adalah jika dikatakan sebagai hidup ataupun variabelnya ini hidup, yang akan terjadi adalah di sini ada inputan di mana dimasukkan cabai campuran. Cabai campuran ini dalam arti cabainya ini sudah tercampur antara berwarna merah dan berwarna hijau. Nah, maka akan hidup. Lalu apabila dimatikan, kemudian balik arah sebelah kiri, maka yang akan dikeluarkan itu cabai merah dan cabai hijau. Nah, itu akan mati. Maksud di sini adalah sesuai dengan hasil deteksinya yang keluar itu cabai merah atau cabai hijau. Nah, di sini ada keterangan di mana CC itu merupakan cabai campuran, CM itu merupakan cabai merah, dan CH itu merupakan cabai hijau. Kemudian untuk yang subbab 7 yaitu rangkaian dan Arduino. Dan di sini kami memiliki masalah sebenarnya karena untuk rangkaian ini sendiri kami tidak dapat membuatnya itu di Tinkercad karena di sana tidak adanya komponen sensor warna yang tersedia. Nah, oleh karena itu kami membuat di mana gambarnya ini yang sesuai dengan proyek kami. Nah, di sini terdapat sensor warna. Kemudian ada Arduino Nano, dan sebenarnya itu rencana itu kami akan menggunakan Arduino Uno. Tapi kami akan melihat bagaimana nanti apakah kami akan melihat dulu parameter yang akan kami input ataupun kami sesuaikan dengan keadaannya bagaimana. Apabila memang digunakan untuk sensornya ini bisa untuk Arduino Nano, maka kami akan menggunakan Arduino Nano. Begitupun sebaliknya untuk yang Arduino Uno. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat dua servo. Nah, sini dua servo ini maksudnya adalah masing-masing untuk yang jalur cabai berwarna merah dan cabai yang berwarna hijau. Nah, di sini sudah ditampilkan adanya rangkaian. Nah, rangkaian ini yang akan masuk yang akan menghidupkan ataupun mematikan suatu sistemnya itu melalui microcontroller yaitu Arduino Nano, dan di mana jika ada inputan kemudian dideteksi sesuai dengan warna yaitu warna merah, maka dia akan keluar menuju ke servo pertama ataupun servo kedua. Begitupun sebaliknya untuk yang berwarna hijau. Dan terakhir adalah bill of material. Di sini kami menuliskan beberapa material atau bahan dan alat yang akan kami gunakan dalam membuat proyek ini. Yang pertama adalah Arduino Uno atau Arduino Nano. Nah, di sini kami masih belum menemukan pilihan tepat untuk menggunakan Arduino Uno atau Arduino Nano plus USB kabel dan kabel jumper. Nah, di sini kami membuat suatu material di mana biasanya Arduino ini memiliki satu paket bersama dengan kabel dan kabel jumpernya, yaitu harganya sebesar Rp200.000. Yang kedua ada motor servo. Nah, motor servo ini kami buat
menjadi 2 unit, di mana harganya itu 110.000 dan masing-masing satu unitnya itu harganya Rp55.000. Yang ketiga yaitu sensor warna. Nah, sensor warna ini yang kami gunakan adalah TCS 3200 dan yang harganya itu Rp54.000. Ada mor dan baut. Nah, di sini harganya itu 20.000. Kemudian ada pipa, harganya itu Rp30.000. Dan yang terakhir adalah power supply atau baterai. Di sini kami menggunakan power supply untuk menghasilkan energi agar alat ini dapat digunakan, yaitu yang harganya itu 10.000. Mungkin baterai ini kami masih belum menemukan pilihan tepat untuk baterai jenis apa yang akan digunakan. Nah, ini sebuah gambaran untuk split untuk bill yang akan kami belanjakan. Dan totalnya itu adalah sebesar Rp424.000. Baiklah, terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dan sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.